Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa dengan NIM 211FI 03035 dari Fakultas Ilmu Kesehatan D4 Anestesiologi. Di sini saya akan menjelaskan upaya-upaya pemberantasan korupsi. Pengertian korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU nomor 31 tahun 1999, UU nomor 20 tahun 2021. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Penyebab korupsi bisa bermacam-macam tergantung konteksnya. Biasanya media sering mempublikasikan kasus korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan dalam pemerintahan. Pada faktanya, korupsi sebenarnya telah terjadi dari hal yang paling sederhana sampai hal-hal yang lebih kompleks. Nah, korupsi sekarang ini banyak dikaitkan dengan politik, ekonomi, kebijakan pemerintahan dalam masalah sosial maupun internasional, serta pembangunan nasional setiap tahun bahkan mungkin setiap bulannya. Banyak pejabat pemerintah yang tertangkap karena melakukan tindakan korupsi. Nah, di sini ada dua faktor penyebab korupsi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal ini merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi seseorang. Hal ini biasanya ditandai dengan adanya sifat manusia yang dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama berdasarkan aspek perilaku individu, yaitu sifat tamak atau rakus. Sifat tamak atau rakus ini merupakan sifat manusia yang merasa selalu kurang dengan apa yang telah dimilikinya atau bisa juga disebut kurang bersyukur. Nah, yang kedua ada moral yang kurang kuat. Orang yang tidak memiliki moral yang kuat tentunya akan mudah tergoda melakukan perbuatan korupsi. Nah, yang ketiga yaitu ada gaya hidup konsumtif. Gaya hidup tentunya menjadi salah satu penyebab korupsi yang disebabkan oleh faktor eksternal. Bila seseorang memiliki gaya hidup yang konsumtif dan pendapatannya lebih kecil dari konsumsinya tersebut, maka hal ini akan menjadi penyebab korupsi. Tentunya hal ini sangat erat kaitannya dengan pendapatan seseorang. Nah, yang kedua ada berdasarkan aspek sosial. Berdasarkan aspek sosial bisa menyebabkan seseorang melakukan tindak korupsi. Hal ini bisa terjadi karena dorongan atau dukungan keluarga. Walaupun sifat pribadi seseorang tersebut tidak ingin melakukannya, lingkungan dalam hal ini tapi memberikan dukungan yang sangat kuat. Nah, yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal penyebab korupsi lebih condong terhadap pengaruh dari luar. Di antaranya ada aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Penyebab korupsi dalam aspek ini adalah ketika nilai-nilai dalam masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Masyarakat tidak menyadari bahwa yang paling rugi atau korban utamanya ketika adanya korupsi adalah mereka sendiri. Nah, yang kedua ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi hampir mirip dengan perilaku konsumtif pada faktor internal. Bedanya di sini lebih ditekankan kepada pendapatan seseorang, bukan kepada sifat konsumtifnya. Dengan pendapatan yang tidak mencukupi, bisa menjadi penyebab korupsi dilakukan seseorang. Nah, yang ketiga ada aspek politis. Pada aspek politis, korupsi bisa terjadi karena kepentingan politik serta meraih dan mempertahankan kekuasaan. Biasanya dalam aspek politis ini bisa membentuk rantai penyebab korupsi yang tidak terputus. Nah, di sini yang terakhir yaitu ada aspek organisasi. Dalam aspek organisasi ini, penyebab korupsi bisa terjadi karena adanya beberapa hal, seperti kurang adanya
keteladanan kepemimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadai sistem akuntabilitas yang benar, serta kelemahan sistem pengendalian manajemen dan lemahnya pengawasan. Nah, di sini ada dampak korupsi terhadap suatu negara. Nah, dampaknya kepada negara kita itu yang pertama adanya melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang kedua, menurunnya investasi. Yang ketiga, meningkatnya kemiskinan. Yang keempat, meningkatnya ketimpangan pendapatan. Nah, yang kelima di sini menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat suatu negara. Nah, di sini ada berikut beberapa dampak korupsi terhadap ekonomi. Yang pertama ada penurunan produktivitas, yang kedua lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, yang ketiga rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik, yang keempat menurunnya pendapatan dari sektor pajak, yang kelima hutang negara meningkat. Nah, di sini ada 7 cara untuk memberantas korupsi. Yang pertama, berikan hukuman berat pada koruptor. Yang kedua, jadi pemimpin yang berintegritas. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi pada sistem. Yang keempat, bangun pendidikan moral sejak dini. Yang kelima, tanamkan nilai religi secara intensif. Yang keenam, supremasi hukum yang kuat. Nah, yang ketujuh, ada menutup celah internasional. Segitu video saya tentang upaya-upaya pencegahan korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.